harinya. Shalom, shalom. Halo, shalom. Kakak mau absen dulu hari ini. Mana adik-adik kelas Matius? Lambaikan tangannya. Wah, bagus, semuanya sudah siap. Adik-adik kelas Markus mana? Hebat, sudah siap juga. Sekarang adik-adik kelas Lukas jangan kalah. Wah, semuanya sudah siap ya. Mau memuji Tuhan sama-sama, mendengar firman Tuhan. Tapi sekarang kita mau yel-yel dulu. Yuk semuanya berdiri. Nanti kakak mau katakan, tunjukkan sukacitamu. Adik-adik akan jawab begini. Joy, 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 sukacita, 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 yeay, yeay. Begitu ya. Oke, siap semuanya? Yuk berdiri semuanya. Masih ada yang duduk, yang masih pegang mainan, mainannya disimpan dulu. Nanti habis ibadah main lagi ya. Sekarang yel-yel dulu. Tunjukkan sukacitamu. Joy, 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 sukacita, 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 yeay, yeay. Hore, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberikan sukacita kepada kita semua. Siap memuji Tuhan? Kita berdoa dulu ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Kami siap bernyanyi, memuji nama Tuhan. Berkatilah kebaktian hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau bergirang bersama-sama, kita nyanyikan pujian dalam nama Yesus. Gerakannya dalam nama Yesus, bikin simbol salib. Ada kemenangan, iblis dikalahkan. Tiup. Ya, dalam nama Yesus ada kemenangan, iblis dikalahkan. Kemudian kita nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Oke, siap semuanya ya. Pakai gerakan sukacita, semuanya harus semangat. Yuk sama-sama. Nama
Yuk kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemenangan-Mu, buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus selalu baik buat kehidupan kami. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dan kami akan mendengarkan dengan baik. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya sehingga hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sekalian, silahkan duduk semuanya. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ada yang tahu apakah ini? Iya betul, ini colokan listrik. Ini kabel roll. Ada yang tahu apa gunanya? Betul sekali, untuk kita pakai cas HP. Untuk kalau mama mau setrika, dicolokin ke colokan ini. Tapi adik-adik, colokan ini tidak akan berguna kalau colokan ini tidak disambungkan ke sumber listrik. Harus ada dong sumber listriknya. Kalau tidak, mana bisa dipakai HP yang baterainya habis, tetap tidak akan terisi baterainya kalau colokannya tetap mati. Karena itu butuh sumber listrik, sumber tenaga. Hidup kita juga seperti colokan ini adik-adik, seperti kabel roll ini tidak akan berguna kalau kita di luar Tuhan. Firman Tuhan bilang, jika kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kita harus tetap menyatu dengan saluran, dengan sumber kehidupan. Sumber listrik untuk colokan, sumber hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, maka hidup kita akan berbeda. Bukan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Kita jadi anak Tuhan yang luar biasa karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang hidup dalam hidup kita. Nah adik-adik, perlu sekali untuk colokan ini tersambung dengan saluran atau sumber listrik. Nah sudah kakak colokin, tinggal kakak nyalakan, ceklek. Nah sudah nyala, baru bisa berguna dengan baik. Nah seperti inilah kehidupan kita. Jika kita hidup di dalam Tuhan, kita memiliki Roh Allah, Roh Kudus dalam hidup kita, maka hidup kita dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat apapun juga yang kita kerjakan, hidup kita akan berguna dan jadi berkat bagi banyak orang. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika terakhir Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus membawa mereka semua pergi ke luar kota, ke dekat sebuah bukit yang itu bernama Bukit Zaitun. Nah, di sanalah Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya untuk yang terakhir kali, karena Tuhan Yesus mau berpisah dengan mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, "Kamu jangan pergi kemana-mana, kamu harus tetap di Yerusalem. Memang sekarang aku akan pergi meninggalkan kalian, tapi jangan takut, aku akan memberikan penolong yang lain." Siapa penolong yang lain? Yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Wah, Tuhan Yesus akan memberikan kuasa kepada para murid-murid. Bisa jadi saksi. Murid-murid akan memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus berbicara
dengan murid-muridnya seperti itu, maka Tuhan Yesus pun terangkat ke surga. Disaksikan para murid-murid yang masih terheran-heran. Wah, Tuhan Yesus sudah menghilang, tertutup oleh awan-awan. Dan malaikat-malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu berdiri di situ? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali menjemput kalian." Jadi kemudian murid-murid segera pulang kembali ke kota Yerusalem seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Untuk apa adik-adik? Iya, menantikan janji Tuhan Yesus untuk memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan memberikan mereka kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Murid-murid semuanya cepat-cepat mereka berlari sampai di rumah di sebuah loteng di kota Yerusalem. Mereka tidak boleh kemana-mana. Mereka menantikan janji Bapa, janji Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Karena itu mereka bersama-sama berdoa, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Mereka bersyukur karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka, tetapi akan memberikan penolong yang lain yang akan menyertai kehidupan mereka, yang akan menolong mereka. Nah, ketika mereka sedang berdoa adik-adik selama 10 hari menantikan janji Tuhan, tiba-tiba terdengarlah suara angin yang sangat kencang sekali dari langit. Anginnya kencang sekali adik-adik, tetapi angin itu tidak merusak rumah, tidak merusak bangunan apapun. Karena itu adalah angin Roh Kudus, tanda kehadiran Roh Kudus. Dan angin itu bertiup sangat kencang sampai orang-orang bingung, ada apa? Apa yang terjadi? Ternyata angin itu adalah Roh Kudus yang datang untuk menghampiri murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Selain itu adik-adik, tiba-tiba mereka semua, di atas kepala mereka semua berterbangan lidah-lidah api. Lidah-lidah bentuknya seperti api, tetapi api ini tidak menghanguskan, tidak membunuh, tetapi api ini adalah api Roh Kudus, lambang dari Roh Kudus yang hinggap di atas murid-murid, di atas kepala murid-murid. Dan tiba-tiba sekonyong-konyong mereka semua berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang asing yang mereka sendiri tidak tahu. Jadi mereka ada yang berbicara pakai bahasa Mesir, ada yang bicara pakai bahasa Arab, ada yang berbicara pakai bahasa Roma, bahasa Asia, dan banyak sekali bahasa-bahasa yang lain. Dan ketika itu di kota Yerusalem, kata Alkitab, semua orang berkumpul di Yerusalem dari berbagai negeri di bawah kolong langit. Jadi semua orang tadi bingung, loh itu kan bahasaku, bahasa Roma. Yang lain bilang, loh itu bahasaku, bahasa Arab. Yang lain lagi bilang, wah itu bahasaku, bahasa Asia. Wah, banyak sekali bahasa-bahasa yang diucapkan para murid ini, yang isinya adalah menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus berkuasa. Dan adik-adik, semua orang jadi heran karena yang berbicara ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, orang asli Galilea, nggak pernah belajar bahasa-bahasa asing, tapi Roh Kudus memberikan mereka bahasa-bahasa yang baru untuk diucapkan. Karena itu semua orang menjadi heran. Tetapi adik-adik, selain ada yang heran, ada yang kagum, ada juga orang-orang yang tidak suka. Mereka malah bilang begini, kata mereka, itu mereka lagi mabok katanya. Mereka pasti mabok.
Dikiranya mabuk adik-adik, padahal mereka tidak mabuk. Nah, ini orang-orang yang gak suka, gak percaya kepada Tuhan. Karena itu mereka bersikap dan berpikir yang tidak baik. Tetapi ketika mereka sedang berbicara seperti itu, Petrus langsung keluar. Petrus langsung berbicara kepada mereka. Petrus bilang, "Hai kalian orang-orang Yerusalem, semua penduduk, ketahuilah bahwa kami tidak mabuk. Kami sedang menerima kuasa. Kami sedang menerima kuasa Roh Kudus." Jadi Petrus langsung berbicara dengan berani. Petrus langsung menceritakan kepada mereka semua bahwa Roh Kudus turun ke atas mereka seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Petrus memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, Juru Selamat. Tuhan Yesus yang aku beritakan kepada kalian, itulah yang sudah kalian salibkan. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Dia akan menghakimi dunia. Karena itu kalian harus bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobatlah, bertobatlah, jauhi yang jahat, lakukan kebenaran. Wah, Petrus berani sekali adik-adik. Padahal dulunya Petrus itu sangat penakut. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, mau disalibkan, Tuhan Yesus sudah pernah berkata, "Kamu akan menyangkal aku loh." Tapi Petrus bilang, "Enggak, aku enggak akan menyangkalmu Tuhan." Tapi ternyata Petrus tidak berani ketika beberapa orang bertanya, "Hei, kamu kan salah satu muridnya." Petrus bilang, "Enggak, aku enggak kenal." Sampai berapa kali adik-adik? Iya, Petrus menyangkal sampai 3 kali, bilang enggak kenal. Kenapa? Karena Petrus takut. Iya, aku takut nanti aku ditangkap, nanti aku juga dibunuh. Jadi Petrus sangat takut waktu itu. Tapi hari ini, hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun di atas Petrus dan teman-temannya, di atas para murid, Petrus menjadi berani. Petrus jadi pemberani, dia tidak takut memberitakan firman Tuhan. Dia tidak takut mati karena dia percaya Tuhan Yesus menyertai hidupnya dan Roh Kuduslah yang memberi kuasa. Seperti janji Tuhan Yesus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Petrus yang tadinya penakut jadi pemberani. Siapa yang di sini suka takut-takut? Nah, kita berdoa, minta supaya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada kita. Takut gelap, takut sendiri, takut apa lagi? Wah, nonton film-film horor ya, film-film horor kemudian jadi takut. Nah, berdoa, Tuhan Yesus, tolong aku, usir dalam nama Tuhan Yesus segala ketakutan. Nah, adik-adik, Roh Kudus sudah memberikan kuasa kepada Petrus untuk berbicara tentang Yesus dan banyak orang bertobat menerima Tuhan Yesus. Dan pada hari itu, hari Pentakosta, Tuhan Yesus menambah jumlah orang percaya kira-kira 3.000 orang. 3.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena keberanian Petrus memberitakan firman Tuhan. Dan kita belajar hal yang lain, bagaimana tentang Roh Kudus. Yang pertama tadi, Roh Kudus memberi kuasa, keberanian untuk menjadi saksi Yesus. Dan yang kedua, Roh Kudus disebut juga Roh Penghibur. Kalau kalian lagi sedih, kalian lagi sendiri, kalian berdoa, "Roh Kudus, tolong aku lagi sedih." Kalian mulai bernyanyi, memuji Tuhan, maka Roh Kudus akan memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Selain itu, Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Jadi kalau di dalam hati kita, dalam pikiran kita timbul sesuatu, ada rencana untuk melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak benar, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan berkata, "Hai, jangan lakukan itu ya, itu tidak benar. Ayo kembali lakukan firman Tuhan." Nah, Roh Kudus akan berbisik di dalam hati kita, akan mengingatkan kita tentang kebenaran, menasehati kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang keempat,
Roh Kudus membuat orang bertobat. Roh Kudus membuat orang-orang yang tadinya tidak percaya, mereka jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena keberanian Petrus, maka banyak orang kemudian menjadi percaya, bertobat, dan dibaptis. Dan jumlah mereka semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, adik-adik, di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, penta artinya 50, yaitu bagaimana Tuhan Yesus ketika bangkit dari kematian, hari Paskah, Tuhan Yesus kemudian memberikan janjinya. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, yaitu 50 hari setelah hari Paskah atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus yang sama akan diberikan kepada kita semua untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan, cerita kepada teman-teman tentang Tuhan Yesus, bukan hanya lewat perkataan, tetapi berdoa untuk mereka semua. Kemudian kita menceritakan tentang Tuhan Yesus lewat sikap kita yang baik, sikap kita yang memuliakan Tuhan, maka mereka akan mengenal Tuhan Yesus lewat sikap hidup kita yang benar. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Kisah Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kisah Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kita bisa menjadi saksi Tuhan meskipun kita masih anak-anak. Roh Kudus tetap bisa memakai siapapun juga, asal kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yuk, siapa yang mau terima Roh Kudus, angkat tangannya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus juga menolong kami anak-anak Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau melihat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan. Mari jamah anak-anak-Mu Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran, supaya anak-anak-Mu menjadi saksi Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan, dan lewat sikap hidup kami. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu, tuntun mereka supaya mereka mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan Yesus yang sudah mengangkat tangan. Engkau terus perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, dan Engkau menolong kami semua anak-anak sekolah minggu untuk hidup dalam kasih karunia, dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan lanjutkan dengan aktivitas, tapi sebelumnya kita mau berdoa syafaat dulu. Hari ini yang berdoa syafaat adalah teman-teman kalian. Yuk, kita mau berdoa sekali lagi ya. Sungguh-sungguh semuanya ya. Waktunya kita berdoa syafaat. Mari teman-teman kita berdoa untuk dokter, suster, dan perawat. Ya Tuhan, jagalah mereka agar tetap sehat dan selamat. Jagalah keluarga mereka agar tetap sehat dan selamat. Agar mereka dapat mengobati pasien mereka. Agar mereka dapat merawat pasien mereka dengan penuh cinta kasih. Agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami
doa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa buat para dokter, perawat, suster, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Biarlah Tuhan Yesus yang menjaga mereka dan memberikan kesehatan, kekuatan untuk mereka semua. Tuhan Yesus, tolong jaga keluarga besar mereka, biarlah mereka tetap sehat. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri, lindungi mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, dan lindungi keluarga mereka. Amin. Tuhan Yesus, tolong memberkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya mereka bisa tetap menyatakan Injil dan memberitakan pujian-pujian kepada-Mu Tuhan dalam situasi yang susah ini. Adalah semua hamba-hamba-Mu supaya mereka tetap kita sehat dan menjaga kesehatan juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, juga tolong jaga Bapak Pendeta Ibu supaya bisa tetap memberitakan Injil di tengah pandemi ini, dan juga bisa menjaga kesehatan dan juga keluarganya ya Tuhan. Jaga Bapak dan juga Bapak Wana supaya tetap bisa memberitakan Injil dari pujian-pujian kepada-Mu ya Tuhan, menjaga kesehatannya dan menjaga keluarganya. Tuhan Yesus, juga tolong jaga semua guru-guru setiap minggu supaya dapat menjaga kesehatannya dan masih tetap bisa memberitakan Injil dan masih bisa sehat ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saya amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami ingin berdoa untuk gembala, wakil gembala, hamba Tuhan, dan guru-guru sekolah ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menjaga mereka semua. Begitupun dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan untuk semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati buat Indonesia, banten ini akan menjadi terbatas corona
seperti buat Ramadan dan Indonesia tertekan terinfeksi dan terkena corona. Nama Tuhan Yesus seperti buat semua kota di Indonesia disilakan di Banten disarankan pakai infeksi corona. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih ya untuk Indonesia. Tuhan, untuk Tuhan di bangsa Indonesia, corona keluarin yang jauh-jauh. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk Tuhan cinta bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia nggak ada kuman. Ya Tuhan, untuk bangsa Indonesia nggak ada COVID-19. Tuhan Yesus, untuk dokter, suster yang rawat di rumah sakit bisa sembuhin orang yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Saatnya aktivitas. Adik-adik, kertas yang sudah disiapkan, adik-adik buat garis lurus, kemudian di tengah-tengahnya adik-adik buatlah gambar seperti lidah api. Nih, seperti punya kakak, nanti akan jadi topi atau mahkota seperti ini. Nah, setelah selesai membuat gambar lidah apinya, adik-adik warnai gambar lidah apinya seperti ini. Ya, kalau sudah selesai diwarnai, adik-adik gunting pinggirnya semua sampai selesai, sampai berbentuk seperti punya kakak. Kemudian pinggir sebelah kanan dan kiri disatukan. Diukur di kepala ya. Kalau misalnya kurang lebar, adik-adik bisa gunakan kertas sisa yang di pinggir ini untuk disambungkan. Oke? Gampang ya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus turun ke atas murid-murid, ke atas Petrus dan teman-temannya di loteng Yerusalem seperti lidah-lidah api. Tidak membakar mereka, tetapi memberikan kuasa, keberanian untuk menjadi saksi. Nah, itulah kegiatan kita hari ini. Dan sebelum selesai ibadah hari ini, kakak ingatkan, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau kalian pergi-pergi, jangan lupa pakai masker. Kemudian selalu cuci tangan yang bersih pakai sabun dan air mengalir. Istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat. Ya, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom. God bless.